Oke, aman ya suaraku ya, cukup jelas ya. Oke, jadi teman-teman, thank you untuk yang udah join tepat waktu. Mungkin masih ada teman-teman beberapa yang belum join nih, yang join baru 6 orang. Mungkin kalau teman-teman ada kenal yang teman lainnya belum join, mungkin boleh dikontak untuk join biar nggak ketinggalan materi. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita materinya introduction aja sedikit dan mungkin yang akan lumayan makan waktu instalasi Python-nya nih. Sebenarnya instalasinya sih nggak lama, cuman kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin error pas instalasinya dan lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman udah download semua belum ya link yang aku kirim di Discord sama yang aku kirim di Zoom. Ini sama kok linknya. Kalau udah download yang di Discord nggak usah download lagi. Oke, Kian udah. Yang lain ada yang belum nggak? Udah Kak, Dinda udah oke. Ada yang belum? Sudah semua. Yang baru join gimana? Ada yang baru join nih? Apakah udah download semua? Kalau belum aku kasih waktu mungkin 5 menit deh ya. Ada yang belum nggak ya? Biar nggak ketinggalan nanti. Lagi di luar bisa pakai programis bisa nggak ya? Bisa kok. Memakai online compiler dulu boleh. Gimana yang lain? Oke, mungkin pada malu-malu kalian ini ditanya. Oke, aku kasih waktu sampai 8.10 deh ya teman-teman untuk download dulu linknya drive yang aku kirim di chat sama di Discord. Nah ini nggak usah diinstal dulu nggak apa-apa, download dulu aja. Nanti installnya kita bareng-bareng. Oke, oke teman-teman boleh download dulu ya buat yang belum selesai. Nanti 8.10 kita mulai instalasinya bareng-bareng. Oke, oke mungkin aku sambil tanya-tanya deh ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Nih kalian hari ini pada baru selesai FYP ya? Last day FYP hari ini? Atau masih ada besok? FYP itu first year program. Kalau kamu dari BINUS ya, kalau BINUS B29. Kalau bukan, oh besok masih ada academic experience. Oh, academic experience berapa hari biasa? Ada jadwalnya nggak? Wah, lama juga ya. Seminggu, seminggu ya berarti ya. Tanggal 3, 4, oh ya seminggu ya berarti. I see, oke oke. Terus kalian expo 3 hari ya? Pada join organisasi apa nih? Pada join Oka apa? Kalian kalau nggak salah kan ada diwajibin ya? Kayaknya ada diwajibin minimal satu kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Masih nggak sih sekarang? Pada join Oka apa nih? BNCC. Oke. BNCC berarti ngambil kelas apa? Java Programming. Oke. Oke. Jadi BNCC itu BINUS ya. BINUS itu 2 tahun, aku lupa 2 atau 3 tahun yang lalu, itu sistem informasi itu semester satunya pakainya Java. Nah, mulai dari semester, aku agak lupa deh ya, antara semester tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, BINUS itu ganti kurikulumnya SI-nya
pakai mata kuliah pakai bahasa Python, tadinya itu Java. Nah, BSIS itu ada Java Programming, salah satunya waktu itu targetnya memang untuk sistem informasi gitu. Cuman memang untuk semester satu nggak sistem Java nggak dipakai lagi di sistem informasi, digantinya pakai Python gitu. Oke, udah semua installnya. Ada yang belum? Sorry, install downloadnya. Kalau nggak ada, aku anggap udah semua ya. Oke, aman ya. Oke. Oke, jadi gini teman-teman, aku mau minta tolong buat salah satu dari teman-teman nih yang tadi udah download Python-nya, itu boleh nggak bantu share screen untuk instalasi Python-nya ke teman-teman yang lain. Nanti aku arahkan. Kenapa nggak aku? Karena aku udah pernah install. Takutnya kalau aku timpa instalasinya, nanti beda nih dengan settingan teman-teman. Jadi step by step-nya jadi beda. Takutnya teman-teman ada yang bingung gitu. Oke, aku stop share dulu ya. Siapa aja nggak apa-apa. Ada yang bisa bantu share screen. Nanti aku arahin step by step-nya kok, bantu share screen aja yang running installernya. Halo, teman-teman, gimana? Ada yang bisa bantu share screen kah? Aku udah keinstall, Kak. Oke. Yang belum, udah keinstall juga. Oke. Siapa yang belum? Oke, berarti yang belum deh siapa? Kalau nggak ada yang mau, berarti aku anggap udah keinstall semua ya. Ada yang mau coba share screen? Yang belum install aja. Kalau udah install semua sih, nggak apa-apa sih. Nih, yakin udah semua nih? Belum, Kak? Oke. Boleh coba share screen? M. Farhan. Nih, aku yakin juga yang lain pasti ada yang belum sih, cuman malu-malu aja mungkin. Boleh coba share screen buat ditunjukin ke temen-temennya. Nanti aku arahin kok step by stepnya. Jadi bantu share screen aja karena punya aku udah keinstall. Nanti step by stepnya jadi beda nih. Tuh, disemangati temennya tuh. Gas Kak Farhan.
Oke, thank you. Oke, nah teman-teman kan tadi kalau install itu bakal muncul dua nih. Ada yang VS Code User Setup sama yang Python 3.13.5. Nah, yang atas itu apa sih? Yang atas itu namanya interpreter. Jadi Python itu semacam untuk ngebaca nih nanti code yang bakal kalian bikin itu akan diinterpretasikan menjadi bahasa mesin. Nah, yang akan menginterpretasikan nanti itu si Python-nya. Nah, itu harus kita install dulu. Mungkin boleh di double klik aja. Oke, ini Farhan kayaknya screen-nya share-nya Windows only ya. Jadi nggak kelihatan nih kayaknya pop-up Python-nya. Atau memang belum kebuka ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman habis muncul double klik bakal keluar pop-up kayak gini nih. Ada install now, customize installation. Nah, dua paling bawah itu tolong di checklist yang add python.exe sama use admin privilege when installing. Nah, habis itu kalau udah install now aja. Nah, nanti habis install now, nanti bakal muncul pop-up administrator gitu. Nah, itu di oke aja atau di yes gitu deh. Oke atau yes gitu. Nah, nanti dia akan mulai installing nih. Oke. Nah, kalau udah gini nanti boleh ditunggu aja. Oke, kalau udah, nah itu boleh dipilih aja yang disable pad limit. Untuk teman-teman yang udah terlanjur close tanpa disable pad limit daripada nanti ribet, double klik aja lagi installernya, habis itu nanti modify, habis itu disable pad length limit. Oke, nah ini boleh diklik aja.
Oke, kalau udah, boleh lanjut ke yang Visual Visual Code User Setup. Nah, yang bawah boleh di double klik lagi. Nah, ini accept aja, next. Loh, suara aku masuk gak ya? Oh, udah install. Oke, oke, kalau udah install nggak apa-apa. Jadi teman-teman ya, nanti pokoknya kalau yang setup ini tinggal next-next aja di Visual Studio Code sebenarnya. Oke, ada yang belum selesai installnya teman-teman? Iya. Nah, oke teman-teman kalau udah boleh, oke aku share screen deh ya. Sekarang giliran aku yang share screen. Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi udah install, untuk mastiin installation-nya berhasil atau enggak, gimana caranya? Kalian boleh search aja yang di search bar-nya Windows. Habis itu kalian klik CMD. Oke. Kalau udah buka aplikasinya, habis itu di sini kalian tulis saja Python min version. Kalau udah keluar Python 3.13.5 kayak gini, berarti ini udah selesai nih instalasinya. Oke. Ini udah berhasil keinstall. Nah, kalau muncul error kayak Python is not found something something, nah itu error. Boleh kabarin ada yang error nggak? Kalau hasilnya udah begini sih udah aman. Versinya kalau kalian pakai versi lain, misalnya kalian sebelumnya udah pernah download nih dari Google, nggak pakai yang aku kirim, nggak apa-apa. Misalnya versinya beda 3.12, nggak apa-apa. Yang penting Pythonnya ada keluar versionnya. Aman semua? Kalau Python 3.14.01b, 3.14.0b1. Itu kamu online compiler kah? Apa gimana? Enggak, Kak. Itu kayaknya kamu download dari Google ya. Itu kayaknya kamu downloadnya versi beta deh. Nggak apa-apa sih. Itu kayaknya beta, versi betanya 3.14. Kalau yang kita pakai kan ini 3.13 nih. Salah satu yang baru juga. Nah, kayaknya memang ada keluar 3.14, tapi kelihatannya masih beta. Nggak apa-apa sih, asal bisa. Nah, ya bener ya. Nih, kalau kita lihat di sini, kamu download yang kemungkinan yang paling atas nih, yang versi pre-release. Nah, makanya versinya ada B-nya, itu artinya versi beta.
nggak apa-apa. Yang penting Python-nya ada buat diinstal. Oke, aman semua ya. Oke, kalau aman kita lanjut aja ke materi kita hari ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang ikut trial class, ada yang ikut trial class nggak kemarin di sini? Atau nggak ada yang ikut trial class justru di sini? Nggak ikut kayak? Nggak. Oh, sorry, aku baru lihat. Ada yang, kak punya aku Python is not recognized. Oke, boleh share screen nggak coba? Sebentar, aku stop share dulu. Oke, coba, boleh coba share screen. Siapa tadi? Kalista Marella. Boleh coba share screen nggak? Not recognize-nya gimana tuh? Eh, pakai HP. HP kamu install ke HP maksudnya Python-nya? Apa gimana tuh? Oke. Oh, maksudnya kamu join Zoom-nya pakai handphone gitu. Atau enggak di screenshot aja boleh errornya. Oh ya, aku lupa nanya juga deh. Ada yang pakai Mac gak ya di sini ya? Karena cara tadi itu kalau untuk di Mac nggak bisa tuh. Kalau pakai Mac aku kasih, ada yang pakai Mac aku kasih app lain lagi nih. Ada yang pakai Mac kah? Oke. Kalau pakai Mac gak bisa pakai yang tadi tuh. Nah, kalau pakai Mac kamu boleh pakai ini aja nih. Pakai namanya PyCharm. Bentar aku kasih link downloadnya ya. Nah, dari sini. Nah, ini tapi dia berbayar, tapi dia ada trial 1 bulan. Jadi kamu bisa pakai trialnya dulu aja nih. Nanti selanjutnya gimana? Selanjutnya selama 1 bulan ini untuk JetBrains itu dia ada student pack 1 tahun. Nah, itu kamu daftar pakai akun BINUS kamu biar nanti bisa dapat 1 tahun. Untuk JetBrains itu bedanya apa sih dengan VS Code? JetBrains ini untuk teman-teman yang mau download di Windows juga bisa ya. JetBrains itu dia namanya IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi kalian nggak perlu download Python yang tadi, tapi bisa dengan langsung download satu aplikasi ini aja gitu. Oh itu kamu typo tuh. Harusnya Python, Kalista. Harusnya Python. Coba bisa nggak Python main version? Bisa ya, ada ya. Oke. 3.13.5. Oke, aman ya.
Oke, aku lanjut ya. Untuk yang tadi mau install PyCharm, paralel aja ya. Kita ke teori dulu aja, biar nanti nggak terlalu malam juga. Oke, oke, kita mulai dari Introduction to Python. Pertama kali kalian dengar Python, apa yang kalian pikirin? Atau yang kalian kebayang gitu? Pasti ada yang bilang kebayangnya atau kepikirannya ular ya, ular Python gitu. Nah, Python sebenarnya kalau seandainya kalian lihat logonya, nggak kayak ular ya memang ya. Jadi sebenarnya Python tuh yang akan kita bahas di sini itu bukan Python ular, tapi Python bahasa pemrograman. Oke, kenapa sih? Sorry, aku next slide. Kenapa kita pakai Python? Ada yang mau coba jawab teman-teman? Karena bahasanya gampang, Kak. Karena bahasanya gampang, beginner friendly. Oke, Kata orang, iya, kata orang begitu. kata orang gampang. Oke, udah pernah pakai belum tapi Ananda? Belum. Belum ya, tapi kata orang gampang ya. Iya, betul. Oke, oke. Jadi yang dibilang Malvin sama Ananda Fadila ini bahasanya gampang. Secara umum, gampangnya ini memang gampang untuk dibaca sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, satu, oke, ada di poin pertama nih, mudah dimengerti. Kayak yang dibilang sama Ananda sama Malvin, beginner friendly. Kenapa mudah dimengerti? Karena Python merupakan bahasa, kita sebutnya dia high level programming language. Apa sih high level programming language? High level programming language itu adalah bahasa yang sudah disederhanakan sehingga dia dekat dengan bahasa manusia. Oke, ada yang mau catat? Aku note di sini ya. Python high level programming language sudah disederhanakan sehingga dekat dengan bahasa. Oke, ini ya. Python tuh dia high level programming language, dia bahasanya sudah disederhanakan sedemikian rupa. Eh, bahasanya sudah disederhanakan sedemikian rupa sehingga dekat dengan bahasa manusia. Oke, kalau kalian pernah lihat bahasa, pernah dengar atau lihat bahasa namanya assembly, ada yang udah pernah lihat assembly? Nih, cara aku cari. Nah, kayak gini. Ini bahasa assembly ini biasanya orang sebut dia low level programming language. Artinya apa? Berarti low level programming language itu kebalikannya bahasa yang dekat dengan bahasa komputer. Oke, jadi dia belum disederhanakan. Kalau kalian tadi lihat bahasa assembly, itu kan bener-bener kayak kalian ngomong sama komputer gitu. Oke. Nah, sebenarnya jangan salah, Python di belakangnya pun pasti ada sesuatu yang dia dekat dengan bahasa mesin gitu. Tapi memang yang kita pakai, yang kita implementasikan di code kita itu bagian yang sintaks-sintaksnya, bahasa-bahasanya sudah disederhanakan sehingga kita bisa baca kayak bahasa manusia, kayak bahasa Inggris lah gitu. Oke. Yang kedua, Python gratis. Oke. Pertanyaannya, emang ada bahasa pemrograman yang bayar? Oke, jawabannya ada. Ada bahasa pemrograman yang dia itu nggak open source. Jadi kalau kalian mau pakai, itu kalian harus bayar gitu. Oke? Contoh, kalau kalian pernah dengar COBOL, pernah dengar nggak COBOL programming language?
Nih aku cari lagi di sini. Nah, kayak gini nih. Ini COBOL programming language. Ini bahasa pemrograman pada pada zamannya lah pokoknya sekarang. Aku nggak tahu masih ada yang pakai nggak bahasa pemrograman kayak gini. Tapi ini zaman-zaman bahasa pemrograman tahun berapa lah. Nah, COBOL ini memang bahasa pemrogramannya itu sebenarnya nggak bayar. Oke, kita coding pakai COBOL nggak bayar. Tapi apa yang bayar? Yang bayar adalah compilernya. Compiler itu apa? Untuk sekarang anggap aja compiler itu semacam sesuatu yang mentranslate bahasa mesin ke output. Oke, gitu. Aku tulis di sini deh ya, biar nanti aku bisa kasih juga materinya. Pi, Python adalah Pi, bentar, ini aku pindahin. Python adalah high level programming language di mana bahasa pemrograman ini sudah disederhanakan sehingga dekat dengan bahasa manusia. Oke, satu. Kedua, Python gratis. Oke, Python gratis. Contoh bahasa pemrograman yang bayar, COBOL. Compilernya bayar. Oke, nah tadi kita sampai sini ya. Lalu pertanyaannya apa itu compiler? Oke, compiler adalah suatu program yang berfungsi untuk translate bahasa mesin ke bahasa manusia. Oke, ini nggak usah terlalu dipusingin dulu apa. Nanti seiring berjalannya kita belajar, kalian pasti tahu nih, oh ini namanya compiler gitu. Nah, tapi Python itu nggak pakai compiler. Python pakai interpreter yang tadi kita download. Bedanya apa? Nanti. Oke, kita lanjut dulu. Ketiga, Python bahasanya dinamis. Oke, Python bisa kita jadiin fungsional, bisa pakai object oriented programming, bisa pakai procedural programming. Pokoknya banyak. Bedanya apa? Bedanya kalian kalau kebayangnya begini. Coding yang misalkan kalian melakukan modularisasi, oke, untuk fungsi ini kita taruh di mana, fungsi ini kita taruh di mana, fungsi ini kita taruh di mana. Ketika kita mau melakukan fungsi itu, kita tinggal panggil. Panggil dong si A, panggil dong si B, panggil dong si C. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi ini jangan dipusingin dulu. Kalau kalian pusingin ini nanti bingung. Nanti kita belajar mulai dari basic kok. Ini kita teorinya dulu aja. Agak ngantuk ya memang. Nggak banyak kok teorinya. Oke. Yang keempat, kenapa kita pakai Python? Karena Python multi-platform. Maksudnya multi-platform itu apa sih? Kita bisa ngoding aplikasi mobile pakai Python, kita bisa ngoding aplikasi untuk website pakai Python, kita bisa ngoding aplikasi untuk desktop pakai Python. Jadi Python ini bisa untuk platform multi-platform. Kalian mau ngoding apapun bisa lah pakai Python gitu. Yang kelima, Python multifungsional. Ini kurang lebih sama kayak multiplatform tadi. Cuman kalau multiplatform kan ini udah jelas ya. Satu, Python bisa digunakan untuk software development. Softwarenya bisa mobile, bisa web, bisa desktop. Tapi Python nggak hanya stop sampai situ. Dengan Python kita bisa ngelakuin coding juga machine learning. Bisa ngelakuin coding juga data science.
gitu. Bisa ngoding juga artificial intelligence, bisa ngoding juga deep learning gitu. Oke. Nah, untuk Python nih pokoknya dia macam-macam dah, bisa dipakai buat banyak gitu. Bisa buat mungkin yang sekarang lagi terkenal banyak orang belajar Python itu rata-rata untuk AI ya. Kalian pasti pernah dengar lah ya. AI kebanyakan pakai Python. Kenapa sih? Karena banyak model-model AI yang dibangun di atas Python karena memang dia bahasanya mendukung support banyak library lah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman semua sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Aman-aman, Kak. Aman. Oke. Kita masih semangat ya. Semangat ya, kita belum masuk ke coding nih. Masih teori. Oke. Yang Kita lanjut. menemukan Python siapa ya Kak? Yang nemuin Python, Mm-mm. yang nemuin Kira-kira Python. iya nih. Kenapa? Ya iya, Python tuh Nih. yang nemuin siapa pertama kalinya gitu. Oke, Python tuh yang nemuin namanya Guido. Eh, Python ditemu ditemukan sama namanya Guido van van Rossum. Aduh namanya susah banget. Oke, nih pada tahun 1991 kata GitHub Copilot nih. Kalau yang belakang bukan aku yang ngetik. Ini autocomplete-nya. Bentar aku matiin dulu. Ganggu materi tadi. Oke, jadi yang nemuin ini namanya si Guido van Rossum. Nah, kenapa namanya Python? Sebenarnya nama Python ini fun fact aja lah ya sebenarnya. Nama Python itu sebenarnya bukan dari nama Python ular ya, tapi ceritanya si Guido van Rossum ini pada tahun 90-an itu dia itu nonton acara komedi di Inggris ya. Nama acara komedinya itu Monty Python Circus kalau aku nggak salah. Pokoknya ada Python Circusnya. Nah, habis dia nonton sirkus ini dia kepikiran nih. Dia mau kan bikin bahasa pemrograman namanya gampang diingat, singkat gitu. Ya udah, dia tulislah namanya Python. Jadi asal mula Python itu bukan Python ular, tapi sebenarnya nama nama acara komedi. Acara komedi itu namanya Monty Python Circus kalau aku nggak salah. Gitu. Oke? Siapa tadi yang nanya penemunya ya? Aku nggak lihat lagi tadi. Saya Kak, Arif Kak. Arif. Oke. Iya, Itu Arif. Siapa tahu pengen nanti. tahu aja gitu. Oh, ya, Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti besok-besok kamu mau bikin bahasa pemrograman nanti yang menemukan Arif gitu. Keren kan? iya Kobra ntar bahasa pemrogramannya namanya. Cobra ya? Boleh, boleh. Mm-mm. Iya, oke Kak, makasih Kak. Oke. Eh, Oke, lanjut ya. Nah, ini mungkin simulasi dikit nih. Kenapa kita tadi bilang Python bahasa yang mudah dimengerti, dekat dengan bahasa manusia? Ada yang menebak kiri atas bahasa pemrograman apa? Ada yang pernah lihat nggak? Yang kiri atas. Ayo kita tebak-tebakan. Kiri Java. atas, kanan, sama bawah. Oke, ada yang jawab. Kian, yang kiri atas Java. Kanan C++. Yang bawah, ada yang punya jawaban lain? yang bawa Python ya. Yang bawah Python. Oke, kita simpen dulu ya. Ananda C. C yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri, apa yang bawah? Kita simpen dulu ya jawabannya Arif sama Kian sama Ananda. Kanan kalau nggak salah. Oke. Ada yang punya jawaban lain lagi? Oke, jadi jawaban kalian semua benar ya. Yang kiri atas itu bahasa pemrograman Java. Ini bahasa pemrograman object oriented. Makanya ada kelas, ada
function lagi di dalamnya. Tapi itu kalian gak usah pusingin, itu udah beda beda dunia lah kalau kita belajarnya Java sama Python tuh udah kayak langit dan bumi lah. Oke. Nah, yang kanan itu C++, benar jawabannya Kian tadi. Nah, untuk Ananda C memang mirip sebenarnya. Oke, mungkin kamu ngeliat C karena ada integer main ya, ada integer main. Nah, makanya mungkin mirip kayak C gitu. Sebenarnya kalau kalian nanti masuknya computer science itu bakal belajar dia hybrid sebenarnya C sama C++. Maksudnya gimana? Kok bisa hybrid? Jadi kalian akan pakai file extensionnya sebenarnya .cpp, artinya C++, tapi bahasa yang kalian implementasikan di dalamnya itu bahasa C. Bahasa C ini gimana? Bahasa C itu bahasa C yang dicampur dengan bahasa C Sharp. Sorry, bahasa C++. Itu kalau di BINUS untuk computer science-nya. Nah, yang bawah itu Python. Sangat jelas ya bedanya ya. Yang kiri kalian mau mengoutput hal yang sama persis, yang Java butuh berapa line tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima line. Yang C++ butuh satu, dua, tiga, empat, lima sama lima line. Sedangkan yang Python cuma satu line doang. Print hello world. Dan kaliannya pun pasti tahu nih, print itu ngapain sih? Karena kan print ya jelas saya print kayak printer mengoutput sesuatu. Kalau kalian bacanya system.out.println. Ini system.out apaan? Terus bacanya stdc out itu apa gitu. Nah, mungkin ini buat pengetahuan aja ya. Jadi std itu standar, out itu adalah C, bahasanya C, dan output gitu. Oke. Dan yang bawah dia cuman print, itu Python. Oke, lanjut ya. Nah, cara kerja Python tuh gimana sih? Cara kerja Python, oke, dari output yang udah dari code yang kita buat, oke, asumsi kita code-nya yang Python ini ya. Dari yang udah kalian buat di Python akan dibaca oleh interpreter. Interpreter tuh apa? Interpreter itu yang tadi pertama kita install, yang tadi pertama kita download itu interpreter. Gitu. Nah, terus bedanya interpreter sama compiler apa? Karena kan tadi aku sempat bilang di sini compiler yang mentranslate bahasa mesin ke bahasa manusia. Python, sebentar, aku stopin ini ya dulu. Python merupakan bahasa yang diinterpretasikan, bukan di compile. Oke, bedanya apa diinterpretasikan dan di compile? Interpretasikan istilahnya akan ditranslate ketika runtime. Maksudnya apa sih? Python kita akan di running step by step saat kita melakukan suatu proses. Oke. Contoh gini, aku punya step 10, step 5 aja deh kebanyakan 10. Step 2, 3, 4, 5. Ternyata sebenarnya di sini ada error nih. Di step 3 ada salah coding. Jadi error. Pas pertama kali kalian running, oke. Pas pertama kali kita running si Python, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke step 1 dulu dong. Python akan masuk ke step 1 dulu. Oke. Ketika kita udah selesai di step 1, Python masuk ke step 2. Oke, sampai step 2 belum ada error nih. Pas begitu masuk ke step 3, oh ternyata di step 3 ada salah ngoding, error. Si Python kita bakal muncul error. Gitu. Oke. Nah, bedanya dengan compiler, compiler akan melakukan translate pada keseluruhan project pada saat pertama kali. Oke. Misalkan kita punya case kayak gini. Ada error di step 3. Pas compile, ini semua akan menjadi file binary. Oke. Compile
akan menjadi file binary. Ketika ada error di step 3, kalau kita melakukan kompilasi, ini akan error semuanya. Jadi nggak bisa nih kayak Python. Kita dari step 1 jalan, step 2 jalan, step 3 baru error, nggak bisa. Karena itu bahasa yang diinterpretasikan. Kalau kita pakai bahasanya ini compile, itu ketika ada error akan semua kena. Oke? Contoh, contoh bahasa yang diinterpretasikan. Paling gampang Python dan sebut. Terus JavaScript. Mungkin kalian pasti pernah dengar lah ya JavaScript ya. JavaScript. Oke. Terus contoh yang di compile apa? Contoh yang di compile. C++, Golang, Java. Nah, ini yang di compile. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi dari code yang udah kita tulis akan dibaca nih oleh interpreter nih. Kalau kalian notice di gambarnya ada tanda kayak step by stepnya lah ya, print hello, print hello. Jadi maksudnya ini yang tadi aku bilang, dia akan ngebaca satu persatu, step 1, step 2, step 3 ada error, dia baru error. Kalau nggak ada, ya lanjut ke step 5. Baru outputnya jadi hello gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman ya? Oke. Oke, aman ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke coding. Oke, mungkin ini adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu. Variable and data type. Oke, variable and data type. Kalian udah buka course outline hari ini belum ya? Oke, jadi secara garis besar kita bakal belajar tentang ini yang aku kirim di chat. Oke, apa itu variabel? Input output di Python sama data type. Oke, tapi aku rasa untuk data type kayaknya nggak akan keburu. Nanti kita lihat ya. Nanti kalau nggak keburu, data type kita lempar ke sesi depan aja, gitu. Kita pahamin benar-benar dulu nih input output dan variabel itu gimana, karena ini lebih penting. Oke, variabel. Kalian variabel pasti udah pernah dengar ya di MTK di aljabar, sama dengan variabel di matematika aljabar. Oke, nah sebelum aku ngejelasin apa itu variabel, aku mau nanya teman-teman dulu nih. Yang kalian ingat tentang variabel di zaman SMA, SMK, SMP apa? Apa yang kalian ingat tentang variabel di zaman SMA, SMK? Sorry, dari tadi aku share screen-nya nggak share screen VS Code ya? Masuk gak sih tadi VS Code-nya? Atau dari tadi di PowerPoint doang screen aku? Di PowerPoint doang, Kak. Oh, oke. Sorry, sorry. Di PowerPoint dong ya. Oke, aku rekap dikit deh ya. Ini yang tadi aku tulis sebenarnya. Aku baru nyadar ternyata dia punya screen share nggak ke sini ya. Aku kayak ngomong sendiri berarti tadi ya. Nulis-nulis apa, oke. Jadi aku rekap dikit ya. Ini yang tadi aku tulis di atas. Python tuh ngapain? Compiler. Ini Python ditemukan sama Guido van Rossum. Terus ini yang tadi aku tulis lagi nih bedanya interpretasi terus di compiler. Oke, ini yang tadi mungkin kalian bingung ya aku ngomong apa step 1, step 5, step 1, step 5. Nah, ini sebenarnya simulasinya ya. Yang atas ini bahasa yang diinterpretasikan. Yang tadi aku bilang step 1, step 2, Python bisa masuk ke step 1, Python step 2, ternyata di step 3 ada error. Baru dia pas masuk ke step 3 akan jadi error gitu. Beda dengan bahasa yang di-compile, ketika terjadi error di step 3 maka akan langsung otomatis semuanya digagalkan. Jadi compilation error gitu.
Sekarang kita masuk ke variabel. Oke, gimana tadi? Variabel X dan YK. X sama dengan satu. Oke, itu contoh variabelnya. Tapi aku mau nanya deh, apa sih variabel? Coba jangan jangan cari Google dulu ya. Jangan cari Google, jangan tanya ChatGPT, jangan tanya AI. Yang kalian kepikiran deh, variabel itu apa? Aku mau tahu nih pandangan kalian dari variabel itu apa sih? Kan selama ini di SMP, SMA, SMK mungkin ya variabel jika variabel X sama dengan apa, terus X plus Y sama dengan apa. Nah, tapi sebenarnya kalian em, nangkep gak analogi dari variabel itu apa sih? Gitu. Makanya aku mau coba nanya nih, apa sih variabel? Jangan coba jangan cari Google sama AI dulu ya. Oke, Malvin placeholder buat data atau value. Kian tempat menyimpan suatu nilai. Oke, ada yang mau coba lagi? Oke, jadi sebenarnya yang dibilang sama Malvin, Karakter. gimana Rif? Variabel karakter ya. Variabel karakter. Variabel memang biasa direpresentasikan sebagai karakter, tapi sebenarnya variabel bukan karakter. Tapi nggak salah, memang biasanya karakter tersebut merepresentasikan suatu variabel. Oke, jadi benar apa yang dibilang Malvin, Kian, sama Arif tadi ya, kurang lebih. Variabel adalah placeholder atau tempat untuk menyimpan sesuatu. Atau gampangnya kita bisa bilang gini, variabel adalah eh, kita bilangnya sesuatu lah ya, sesuatu yang merepresentasikan value lain. Oke, atau kita bisa bilang juga variabel adalah tem adalah tempat untuk menyimpan sesuatu. Sesuatunya apa aja ya? Karena variabel di dunia coding itu ya kamu bisa nyimpan apapun di sini. Oke, contoh analoginya begini. Yang buat mungkin yang belum nangkep ya. Variabel, aku punya lemari rak 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 ya. Rak A, rak B, rak C. Oke, misalkan begini. Rak A, aku taruh sepatu. Rak B, aku taruh penghapus. Misalkan begini. Rak C, aku taruh buku. Ketika aku manggil ke rak B, rak B dong. Rak B isinya apa? Rak B itu isinya penghapus. Nah, itu cara kerja variabel sebenarnya begitu. Oke, dia tempat untuk menyimpan sesuatu. Kalau dalam case ini berarti nyimpan sepatu, penghapus, sama buku. Oke. Nah, tapi yang disimpan di dalam bahasa pemrograman itu bisa banyak. Yang disimpan dalam konteks bahasa pemrograman bisa jadi yang paling basic angka, kata-kata, kalimat, function, objek, dan masih banyak lainnya. Makanya tadi aku bilang kalau dalam bahasa pemrograman ya itu sebenarnya banyak banget nih yang bisa kita simpan di variabel. Banyaknya banyak banget gitu. Oke, sampai variabel aku anggap kalian paham lah ya. Jadi kita analoginya begini, rak itu variabel, sepatu kita itu value gitu.
Oke, aman ya untuk variabel. Nah, implementasinya gimana sih? Implementasinya begini. Aku punya satu variabel. Oke, aku sekarang kita yang kalian kebayang aja deh. Di dalam aljabar, X sama dengan 5. Pasti pernah dong ketemu case kayak gini ya. Nah, X adalah variabel, 5 adalah value, sama dengan adalah assignment operator. Jadi dia melakukan nge-assign value ini ke dalam suatu variabel. Begitu. Oke. Cara declare-nya gimana? Cara declare-nya, cara declare variabel, kita bisa pakai apapun. A sampai Z deh, A sampai Z dan 0 sampai 9. Oke. Dan masih banyak sih simbol, bisa juga kok kalian bisa pakai underscore, bisa pakai pagar dan lain bisa. Syaratnya di Python ya, syaratnya nggak boleh taruh angka di depan huruf. Contoh salah begini, 10 juta. Ini nggak boleh. Oke, ini kayak gini nggak boleh. Kalian gini. Nah, ini error nih. Statement must be separated by new line or semicolons. Jadi error. Gitu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, tadi VS Code sama Python-nya udah aman semua ya. Udah bisa buka VS Code ya. Aman ya. Oke. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Nah, contoh kita assign 10 juta 10. Gini boleh. Oke. As long as angkanya nggak di depan, ini boleh. Caranya gimana? Caranya kita gampang. Kita pakai yang X dulu. X sama dengan 5. Nah, ini udah X kita merepresentasikan value 5. Tapi nggak harus cuma satu huruf. Kalau yang tadi dimaksud si Arif, karakter mungkin karena kan kalau kita di SMP SMA SMK tuh rata-rata value-nya ya di-assign ke dalam satu variabel. A, B, C lah, X, Y, Z lah, X, Y, Z, dan lain-lain. Nah, sebenarnya di bahasa pemrograman itu nggak harus satu kata. Aku bisa aja nulis begini. Aku punya, aku punya, aku punya pensil. Terus aku tulis misalkan 10. Ya ini bisa aja. Oke, aku punya pensil, aku tulis 10. Nggak harus dia terdiri dari satu karakter doang. Bisa dibikin dari, jadi banyak banyak kalimat, oke? Dan ini kalian bisa tulis sepanjang apapun yang kalian mau. Ini nggak problem. Kalau mau tulis kayak gini pun sebenarnya nggak apa-apa nih. Oke, asal nggak angka yang di paling depan. Oke, misalkan kayak gini. Nah, ini untuk assign value angka. Gimana cara assign value string? Ini untuk assign value kalimat ya, kalimat. Aduh, bentar. Ini untuk value kalimat. Aku bisa tulis nama aku misalkan Devin, gitu. Oke, nama Devin. Sekarang, kalau si nama ini kita panggil atau kita pakai, dia akan munculin namanya si Devin, gitu. Oke, nah kita mungkin lanjut dulu sebelum kita ke input output, kita lanjut ke data type dulu deh ya. Kita bahas data type, tipe data basic di Python. Oke, sampai variabel ada yang mau ditanya dulu? Aman semua ya? Aman. Oke. Oke, kalau masih aman kita lanjut ya.
Kita bahas tipe data yang basic-basic aja di Python dulu. Satu, integer. Oke, integer. Integer ini paling gampang kalian ingat. Bilangan bulat. Oke, contoh. Satu, dua, tiga, 100, 1000, 10 juta, dan lain-lain. Ini semua masuknya dalam bilangan bulat. Oke, aku mau assign ke dalam variabel. Misalkan satuan sama dengan 5. Puluhan, puluhan sama dengan 10. Ratusan, ratusan sama dengan 500. Ribuan sama dengan 1000. Nah, ini semua masuknya ke dalam integer gitu. Gimana cara kita buktiin dia integer nanti? Pas kita masuk ke input output, nanti bakal kita printin dia. Oke? Nah, tipe data kedua, str, string. Apa itu string? Kata-kata dan kalimat. Oke? Contoh, nama, Devin. Nama, jangan pakai nama deh. Misalkan kampus, Devin. Terus region, Alam Sutra. NIM, nah misalkan gini ya. Ini NIM aku beneran. Jadi aku B25 S1-nya. S1 aku B25 di Binus Alsut. Tapi aku punya NIM kedua sebenarnya. Aku punya NIM 26. Kenapa ada NIM 26? Itu NIM aku di Kemanggisan. Jadi sekarang aku lagi sambil ngambil S2 juga. S2 Master of Computer Science. Dan aku dapat NIK baru 26. Tapi aku nggak hafal NIK aku. Jadi aku tulis NIK 25 aja ya. Kalian 29 ya? Bener nggak? Atau 28 sih? Aku lupa deh. Kalian B29 atau B28? 29 ya harusnya. 29 ya. Oke, 29 sih harusnya. Karena aku kan 25. S1-nya aku baru lulus tahun ini. Benar berarti 29 4 tahun ya. Oke. Nah, ini contoh string. Kenapa ini nggak dijadiin angka aja, Kak? Karena kan gini. Ya, sebenarnya bisa juga. Cuman problemnya adalah kalau misalkan angka ini ternyata menjadi banyak, misalkan jadi segini nih. Ini kan memang nih kelihatannya ya ini tetap angka walaupun kita nggak tahu nih kalau kita ngitungin namanya apa. Nah, sedangkan untuk integer itu nggak sebanyak itu dia bisa nampung. Oke, integer max integer size. Nah, size max integer limit itu cuma 2 miliar 14 something something ini. Jadi kalau kalian dan nulisnya lebih dari berapa digit nih? 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini jadi error nanti. Jadi nggak kebaca. Sedangkan ini tetap angka gitu kan. Nah, ini kalau dalam bahasa pemrograman lain di C, ini nggak usah dipusingin ya. Kalian bakal belajar ada yang namanya integer, long integer, long integer, sama unsigned integer. Ini beda-beda nih max-nya. 2M itu maksimal dari integer biasa. Kalau long integer itu lebih banyak lagi. Nah, berapa ini? Ya segini doang sih. Dibandingkan dengan yang kita tulis, ini kan masih jauh banget nih. Kalau misalkan kita butuh angka sebanyak ini nggak bisa, makanya kita tulisnya ke dalam string. Jadi angka, jadi kalimat gitu. Oke, sampai dua data type ini masih aman? Aman ya. Oke, kita lanjut ke data type ketiga.
namanya float. Atau kalau kalian kenal ini, kalau aku bilang angka desimal, kalian pasti langsung tahu lah ya. Oh, float itu angka desimal, gampang lah ya. Oke, berarti ada pertanyaan. Kalau aku mau masukin nomor telepon nggak bisa pakai integer ya. Nah, nomor telepon itu nggak disarankan pakai integer. Oke, kenapa? Misalkan aku tulis begini, nomor telepon. Aku tulis 0812 bla 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 bla. Nah, error kan? Kenapa error? Karena di depannya ada angka 0. Kalau kita melakukan assignment suatu integer depannya 0, dia bakal jadi error nih. Belakangnya jadi nggak kebaca. Oke, makanya kalau nomor handphone nggak disarankan untuk pakai 0. Oke, kan muncul pertanyaan, Kak, kan sekarang 0 bisa diganti dengan plus 62. Plus 62. Nah, plus ini kan bukan bagian dari integer. Oke, jadi pas kalian assign ini, plus ini nggak bisa masuk ke nomor telepon. Makanya biasanya orang kalau nomor telepon pakainya string gitu. Iya, kalau karena kalau nomor telepon bukan masalah tembus limitnya, tapi lebih ke angkanya depannya ada 0. Itu yang bisa bikin error. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke float. Nah, untuk float, angka desimal. Contoh, float 1 sama dengan 1,23. Nah, komanya di sini bukan pakai koma ya, bukan kayak gini, tapi pakai titik. Oke, misalkan float 2 sama dengan 15 koma titik ini. Terus float 3, 124 koma sini, sini. Nah, ini semua adalah angka float. Oke, kita masuk ke data type yang keempat. Data type boolean. Data type boolean. Oke, data type boolean ini cuman true or false. Cuman ada dua. Oke, data benar, jangan deh. Boolean 1 sama dengan true. Boolean 2 sama dengan false. Udah gini doang. Jadi benar-benar dia cuman true atau false, benar atau salah. Sesimpel itu untuk boolean. Oke, oke, aman ya. Nah, kita lupakan dulu yang atas. Sekarang kita masuk ke bagian input output dulu. Nanti kita balik lagi ke atas. Input dan output. Oke, cara output data di Python gampang banget. Itu yang tadi udah sempat aku praktekin. Oke, caranya gimana? Kalian tinggal pakai print, buka tutup kurung, terus dalamnya apa yang mau di print. Contoh, aku mau print dulu Devin. Misalkan begini. Oke, terus kita coba run nih. Nah, ini first time dari tadi kita ngeran, kita punya aplikasi. Caranya gimana? Caranya kalian di atas ini ada terminal, oke? Ada terminal, terus kalian new terminal. Kalau untuk yang tadi pakai PyCharm, untuk PyCharm itu, ntar aku praktekin juga deh pakai PyCharm.
Nah, untuk PyCharm itu ini abaikan aja code-nya ya. Jangan dibawa pusing. Ini abaikan aja code-nya. Untuk PyCharm di atas ini ada tombol kayak play nih. Oke. Kalau kalian hover tulisannya run main. Nah, ini tinggal kalian klik aja. Nanti habis kalian klik, nanti dia bakal muncul kayak begini bawahnya. Nanti dia akan otomatis ngerunning kalian punya code gitu. Oke. Nah, atau cara kedua, kalian bisa pakai Python. Ya, kalian bisa pakai kata-kata Python, spasi, nama filenya apa. Misalkan aku mau ngerun yang ini ya, decode.py. Nah, ini error kenapa? Karena, oh, aku typo, decode.py. Nah, ini ada error di dalam code-nya, tapi ya kita abaikan aja. Kita nggak fokus nih, oke? Nah, kita balik ke yang tadi. Cara ngerannya, tadi untuk yang pakai PyCharm ya. Kalau yang pakai Python, kalian buka terminal di sini, new terminal, nanti dia bakal muncul kayak begini nih. Di sini kalian tulis saja Python, spasi nama .py kalian. Nama .py-nya itu main.py ya. Udah berarti kita main.py. Kalau udah enter, nah dia bakal muncul Devin. Devin itu dari mana? Dari yang aku print di sini. Print Devin. Nggak percaya? Kita ganti lagi. Print Dacode. Oke, berarti di bawahnya Devin ada Dacode nih. Kita coba running lagi Python main.py Devin Dacode. Ini ya merupakan hasil outputnya dari kita punya code gitu. Ini untuk untuk output gampang ya, gampang. Oke, kita masuk ke input. Nah, input caranya kita bisa melakukan input, kita bisa ngelakuin assignment langsung ke variabel. Misalkan begini, nomor handphone sama dengan kita pakai kata-kata input. Oke, kita bisa pakai input. Kita mau kasih pertanyaannya ceritanya apa nih? What is your phone number? Misalkan begini, ini opsional ya. Kalian nggak pakai pun bisa input langsung aja. Itu bisa. Sekarang kalau aku running lagi Python main.py, nah ini ada kata-kata what is your phone number? Aku tulislah phone number aku 08 12, ini asal aja lah ya. Segini misalkan. Aku enter, kok nggak terjadi apa-apa? Nah, ini aku mau nanya nih, kenapa nggak terjadi apa-apa? Sedangkan aku udah input nomor handphone aku nih. Ada yang tahu? Kalau kalian merhatiin, harusnya kebaca sih kenapa. Nih, misalkan aku enter, kok dia selesai? Nggak ada apa-apa lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Tidak ada printnya. Bener ya? Oke. Karena kita baru ngelakuin assign ke si variabel nomor handphone. Sedangkan kita belum outputin nih. Nih, ya udah cara outputnya gimana? Cara outputnya kita bisa lagi pakai print your bentar, your phone number sama dengan oke, kita keluar ini kalau kita cuman begini doang, Python dia cuman nge-output your phone number doang. Belakangnya nggak ada, belum kita isi. Cara kita isi gimana? Cara kita isi kita pakai koma, nomor handphone kayak gini. Sekarang kalau kita running lagi Python main.py, typo. Phone number aku input, aku enter, udah muncul yang sama persis di atas. Your phone number sama dengan segini-segini gitu.
Oke, aman ya untuk input. Nah, kita balik lagi dikit ke atas. Habisnya aku mau kasih satu assignment gampang, gampang-gampang. Nah, kita balik lagi ke atas. Kita bisa nih ngeprint angka-angka kita yang tadi. Misalkan aku print satuan sama dengan nilai nilai satuan sama dengan satuan. Sorry. Print nilai puluhan sama dengan puluhan. Nah, kita bisa print juga nih data type-nya apa. Mungkin tadi, Kak jangan nge-scam Kak, masa ini integer gitu. Kita bisa pakai kata kunci type, buka tutup kurung, tutup lagi. Kita isi dengan misalkan yang si ribuan. Gini ya. Oke, kita copy aja lah ya. Untuk kita tulis ke bawah. Ini kampus ada di, sorry, kampusnya binus kok Devin. Kuliah di, aku tulis kampus, terus ini region di region, print lagi NIM-nya, NIM-nya, NIM. Oke, terus aku print type yang nomor telepon misalkan ini sama semua ya, karena belakangnya gini. Terus yang float kita print lagi, print. Nah ini kita anggapnya langsung print aja langsung ya, float 1, float 2, print data type dari float 3. Dan yang terakhir, kita print lagi, print boolean 1, print boolean 2. Jangan lupa kita coba tes print data type-nya. Type boolean 1. Misalkan gini. Sekarang, kalau misalkan kita run lagi Python main.py. Oh ya, eh, sebelum kita lanjut, teman-teman mungkin boleh download extension dulu nih, biar lebih mempermudah gitu ya. Opsional sih, tapi kalau mau nggak apa-apa. Caranya gimana? Caranya kalian di kiri ini, kalian hover aja ke yang bagian extension atau shift atau control shift X. Oke, yang di kiri ini ya. Kalian hover aja di kiri ini, cari yang bentukannya kayak gini nih extension. Kalian buka, oke. Kalian cari namanya Python. Nah, kalian cari Python yang dari Microsoft. Ada Python ini, Python doang sama Python environment. Nah, ini boleh di-download aja dua-duanya kalau mau. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Ini opsional sih sebenarnya. Cuman yang aku saranin sih yang atas sih. Ini boleh untuk intelligence, jadi untuk autocomplete dan lain-lain gitu. Oke, ini paralel aja ya sambil kalian download. Lanjut dulu. Nah, kita lihat outputnya tadi. Nilai satuan 5, nilai puluhan 10. Tipe datanya yang kita print ribuan itu adalah integer, int. Sesuai dengan yang aku tulis ya di atas ya, tipe datanya integer. Kita masuk ke yang string. Oke, kuliahnya di BINUS, regionnya Alam Sutra, NIM-nya 2540181. Tipe datanya kelasnya str. Oke, sesuai dengan yang aku tulis. Str string. Lanjut ke yang float, yang desimal. Oke, kita output ini. Float 1,23. Bener ya, muncul 1,23. Float 215,123,123 muncul. Dan kita coba print data type-nya, hasilnya float. Sesuai dengan yang kita udah tulis tadi. Float angka desimal. Oke, nah yang boolean, bener-bener yang kita lihat ya ini, true or false. Boleh kita print boolean satunya true, kita print boolean duanya false, true, false. Dan data type booleannya itu bool, B-O-O-L. Ini artinya boolean gitu.
Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita ke latihan soal dikit aja. Menerima inputan nama, ini string ya. Nama, string, terus umur integer, tinggi badan float. Jangan dibuatin code-nya. Sama apa ya satu lagi ya. Nih, biar sedikit. Jangan. Apa ya yang untuk boolean ya? Ya, gini dulu deh. Ini aja ya. Jadi nerimalah inputan nama, umur, dan tinggi badan. Habis itu output, format, nama saya adalah siapa, umur saya adalah berapa, dan tinggi badan saya. Nah, outputnya formatnya kayak gini ya. Oke? Nah, aku mau kalian bikin ini. Kerjakan sampai pukul 21.30 ya. Oke, mungkin kita ngaret dikit gak apa-apa lah ya buat latihan soal. Sampai 21.30. Nanti kalau udah, aku mau minta, nanti ada yang share screen, oke? Share screen untuk nampilin hasilnya. Sampai 21.30, oke? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanya ya.
Oke, udah setengah 10. Gimana teman-teman? Ada yang belum? Ya, aku nanyanya bukan ada yang udah ya, ada yang belum. Oke, aku nggak ada yang respon ya. Aku anggap udah semua ya. Oke, aku mau minta tolong dari kalau nggak bisa share screen, send code-nya aja ya di chat nanti aku yang copyin. Dari Randi deh, gimana? Aman nggak Randi? Bentar Kak, kurang di chat. Oke, oke, nggak apa-apa. Gimana? Mau share screen atau mau send code-nya aja ke chat? Kalau sambil share screen nanti bisa dikasih feedback sekalian. Oke, oke. Oke, udah dikirim ya. Oke, kita coba run. Oke, apa ini? Nah, oke, kita coba input ya. Nama, Devin, umur 22, tinggi badan 175. Oke, kita coba lihat. Nama saya adalah Devin, umur saya adalah 22, tinggi badan saya 175. Oke, aku coba masukin tinggi badannya pakai pakai desimal ya. Devin, 22, 175,1 misalkan. Oke, ini udah output ya 175,1. Nah, ini nggak apa-apa. Kenapa kelas dia str, sedangkan sebenarnya yang kita input itu integer dan yang kita input adalah float. Karena memang di dalam input itu dia akan otomatis nge-convert dia menjadi string. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa balikin dia ke float sama balikin dia ke integer? Nah, kita bisa pakai namanya typecasting. Oke. Maksudnya typecasting gimana? Kita bisa, misalkan pas print ini, nah umur ya, kita pakai integer, buka tutup kurung, umur, kayak gini. Nah, ini bisa, ini namanya typecasting. Oke, kita bisa ngelakuin implementasi serupa di dalam type-nya. Nah, nanti kalian mungkin bisa lihat bedanya ya. Float, float, terus di sini, float juga. Oke, yang kita lihat di sini semua str ya, padahal ini integer, ini float. Kalau kita running ulang lagi, kita tulis Devin, umur 22, tinggi badan. Nah, eh, oh, sorry, aku typo. Ini titik ya. Kenapa error? Karena pas kita typecasting jadi float, float kan desimal. Ternyata output kita bukan desimal nih, ada garis miringnya. Makanya dia jadi error.
22.175,1. Nah, sekarang yang tadi sebelumnya STR semua, sekarang udah jadi STR, integer, dan float gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan kah sampai sini? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sebelum live teman-teman boleh tolong untuk mengisi link ini ya teman-teman untuk link evaluasi hari ini. Tenang aja, link evaluasinya ini full anonim, jadi kalian boleh nulis apa yang kalian mau sampaikan gitu ya untuk penilaiannya. Kenapa ada beginian? Supaya nextnya kita bisa memperbaiki lagi kalau ada kurang. Oke, sebelum live boleh diisi dulu ya teman-teman. Kalau udah isi boleh live. Thank you untuk yang udah join hari ini. Nanti next sesi kita di hari Jumat ya. Jangan lupa di jam yang sama. Selamat istirahat teman-teman. See you semua. Silakan live ya kalau udah isi formnya. Tapi tolong isi formnya dulu ya teman-teman. Nah, ini sesi satunya ya. Iya, benar. Hari ini sesi satu. Linknya aku kirim di chat Zoom ya teman-teman. Oke teman-teman yang udah isi udah boleh leave ya teman-teman. Thank you semua. Thank you Kak, makasih. Thank you, Kak. Oke, thank you ya untuk feedbacknya Terima kasih teman-teman Kak. semua. Terima Nanti kasih. feedbacknya buat feedbacknya sangat berarti nanti aku coba perbaiki di next kita ketemu ya. Thank you semua. Terima kasih Kak. Thank you, thank you. Aku izin end meeting ya.